Tawami kulli syai'in masyaallah dan kulli syai'in libatan kulli khair lana wal walidina wal ahbabina fi din wa rubana wa rubana ma'atuka wal huda wal afaf wal ghina wal wadul islam ila mihna tantiyan bi haqqi sayyidi walatan jamlatu salihah wa sayyidina Muhammad al-Musharraf al-Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala man wa'ina wa la matawajjahna wa la matalabna wa la majami' wa la manawsalafna salih wa la manawa masyayikhina ala Umar bin Hafid bidatul khutu wal un wa rusu wa tabatana su wa ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi zidna ilman warzuqna fahman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, pada pertemuan kita siang hari ini kita akan bicara tentang perkara-perkara yang menjadi makruh ketika sedang berpuasa. Kalau yang membatalkan kan kita sudah tahu, makan, minum, melakukan jima, hubungan intim suami istri, itu adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa secara syariat. Ada perkara-perkara yang tidak membatalkan pahala puasa tapi menghilangkan pahala puasa. Sudah kita bahas juga ya pada kesempatan yang lalu. Kata Nabi ada 5, ada berdusta, ada ghibah, memenganyap orang, ada anamimah, mengadu domba, ada sumpah palsu, ada juga memandang sesuatu dengan syahwat. Itu menghilangkan pahala puasa. Walaupun puasanya sah secara syariat, tetapi pahalanya nggak ada. Nah sekarang kita bicara tentang perkara yang makruh. Makruh. Apa sih makruh? Makruh itu adalah perbuatan yang kalau kita kerjakan memang tidak dosa. Tapi kalau kita tinggalkan justru dapat pahala. Paham ya? Kalau kita kerjain memang gak dosa, gak bikin puasa batal juga. Tapi kalau kita tinggalin justru malah kita dapat pahala. Jelas ya? Kita dinamakan dengan makruh. Apa aja sih guru perkara yang makruh dilakukan ketika orang lagi puasa? Banyak. Yang pertama diantaranya adalah nyicipin makanan atau minuman. Nah, buat yang pada kerja nih di dapur kan Hotel Mulia nih ada yang chef di kitchen, ya betul ya? Ya ada yang nyobain sayur, nyobain lontong, nyobain opor, macam-macam kan mencobain segala macam jenis masakan yang dia masak, juga yang bikin minuman, ya bikin apa namanya es campur apa kayak ya pokoknya segala macam yang dibikin makanan minuman tuh kalau lagi puasa mencicipinya hukumnya makruh. Ya nggak boleh orang lagi puasa mencicipi makanan minuman tanpa ada kepentingan. Tapi kalau memang ada suatu kepentingan yang dibutuhkan, hukumnya boleh kata ulama. Tapi dengan catatan cuma dicicipin tapi tidak ditelan. Karena kalau ditelan bisa menyebabkan puasa batal. Paham ya? Kalau memang ada keperluan ya cicipin, udahin lagi. Jangan sampai ada sesuatu yang tertelan maka itu membatalkan puasa. Tapi untuk ikhtiar berhati-hati lebih baik jangan. Takutnya apa? Nyobain nyicipin ketelan. Ya, mana kagak ada yang ngeliat lagi nyicipinnya. Ya, telan nyicipinnya mana 2 mangkok lagi. Nyicipin 2 mangkok. Itu bukan nyicipin namanya. Ya, sahurnya kelak. Ya. Alhamdulillah, jelas ya. Jadi kalau yang pada masak ini di rumah buat buka puasa, kalau pas dicobain sama suami ada kurang garam, ada kurang pedas, dimaklum. Namanya lagi puasa. Paham ya? Kadang-kadang suami ada yang kagak tahu diri ngomel, ya. Lu masak apaan sih kagak ada rasanya, tak hambar begini. Ya dimaklumin orang lagi puasa, kan begitu. Orang lagi puasa, nggak apa-apa. Kecuali kalau bininya kagak puasa, masak tuh masih kurang garam.
ya hambar, ya omelin dikit boleh. Lu pindah aja sana pindah. Asalnya pakai kurang-kurang kan begitu. Ini kalau lagi puasa maklumin. Kenapa? Karena memang dia kagak dicipin tuh makanan, paham ya? Jangan kita berusaha sama orang. Kadang-kadang ada orang yang berusaha, dibisikin sama setan. Berarti kalau gitu, kalau abang-abang yang jual takjil dia makanannya enak, berarti cobain gitu. Ini manusia kan kadang-kadang pikirannya suka berpikirnya jauh-jauh. Ya, jangan berprasangka buruk begitu sama orang. Ada orang-orang yang memang tingkatan dia punya ilmu masaknya udah tinggi, udah nggak pakai nyobain lagi. Ya, uang buku merem begitu tuh. Ya, pasti masuk. Ya. Yang orang ada di dalam ada begitu. Kan rasanya bagaimana kan orang kadang-kadang ada yang udah kualitasnya bagus nggak pakai ini nggak pakai coba udah tahu deh kan begitu ya. Nah, boleh tuh ya. Apalagi yang makruh, kata ulama perkara yang makruh juga minal makruh hati saum, termasuk perkara yang makruh dalam berpuasa adalah terlalu kenyang di saat makan sahur. Itu juga makruh. Kebangetan kenyang lagi makan sahur itu makruh ya. Kenapa? Karena bisa menghilangkan faedah dan keutamaan puasa. Karena kan faedah keutamaan puasa apa? Untuk kita merasakan lapar. Paham? Ya. Untuk kita mengingat bagaimana saudara-saudara kita yang hidup dalam kelaparan. Paham ya? Itu tujuannya itu puasa. Agar kita bisa merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang lain yang merasakan lapar. Ini sahur sampai kekenyangan. Ya Allah. Sampai kadang-kadang mohon maaf ya, sampai habis kelar sahur sampai kagak kuat ke masjid bakal sholat subuh. Ya saking apa keberatan. Ya, sekalinya sholat juga di rumah kagak berdiri duduk. Ngap begitu. Duduk pakai bangku. Ya, yang mana itu orangnya? Jangan ya. Apalagi faedahnya sih sebenarnya orang itu kalau puasa tuh biar sahurnya nggak terlalu kenyang, kata ulama, untuk menutup pintu kemaksiatan. Menutup pintu kemaksiatan. Karena di dalam kitab Nasalibat Imam Nawawi itu menjelaskan bahwasanya salah satu pintu masuknya syaitan untuk menggoda manusia agar mereka bermaksiat dan melakukan dosa adalah lewat kenyang. Lewat gak? Kenyang. Karena di saat manusia kenyang, syahwat itu akan meningkat. Betul gak? Tapi kalau orang lapar, lemes syahwatnya. Paham ya? Tapi di saat kenyang meningkat tuh syahwatnya. Maka itu membuka pintu untuk syaitan membisikkan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Makanya intinya dari puasa itu untuk menutup pintu kemaksiatan juga, sehingga sahurnya jangan kebangetan kenyang. Paham ya? Yang ketiga, tujuan dari puasa itu adalah melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu. Dan orang di saat sedang dalam keadaan lapar, maka dengan mudah dia akan melawan hawa nafsunya. Tapi di saat dalam keadaan kenyang, maka sulit untuk melawan hawa nafsu. Susah kalau udah kenyang melawan hawa nafsu. Berat. Ya, tapi kalau dalam keadaan lapar, mudah untuk melawan hawa nafsu. Hati-hati. Ya, yang namanya kenyang itu salah satu pintu masuknya iblis dan syaitan untuk mengajak kepada kemaksiatan dan dosa. Makanya amalannya para ulama, para aulia, para salaf terdahulu, para nabi, mereka banyak puasa sehingga bisa melawan hawa nafsu, menjaga dan menutup pintu kemaksiatan, dan juga ikut merasakan bagaimana saudara-saudara yang sedang kelaparan. Jadi makruh kalau kita sahur kebangetan kenyang. Dan kita tegaskan bahwasanya makan korma itu bukan cuma disunahkan pada saat berbuka puasa, tetapi di saat sahur juga Nabi menganjurkan kita untuk makan korma juga. Dan dari segi kesehatan, korma itu adalah makanan yang di dalamnya mengandung zat gula, tetapi yang tidak menyebabkan seorang itu akan diabetes. Dan kadar gula khusus yang ada pada kurma setelah diteliti itu luar biasa. Kenapa? Kenapa Nabi suruh kita makan kurma dulu? Di dalam hadis yang datang dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menjelaskan karena Rasulullah SAW yuftiru qabla an yusalliya bi rutobat.
fa in lam yakun fatamirat, fa in lam yakun hasawat minal ma. Katanya Rasulullah itu kalau udah dengar azan maghrib, beliau ngebatalin puasanya itu pertama makan korma basah dulu. Sebelum Nabi sholat maghrib, batalin dulu buka puasa dengan korma basah atau rutok. Kalau nggak ada korma kering, tamr, ya. Kalau nggak ada korma kering, baru air putih. Makanya ulama mengkias, kalau nggak nemu korma basah, nggak ketemu korma kering, ya, maka yang manis-manis. Tapi jangan berlebihan, karena beda yang manis-manis lain selain korma. Kalau korma itu di dalamnya ada zat kandungan yang luar biasa. Yang mana kenapa Nabi suruh makan korma dulu di awal sebelum makanan yang lain? Karena korma itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, maka hitungan 5-10 menit itu akan mudah diserap oleh lambung kita, sehingga membuat kita cepat kenyang dan juga menjaga kita dari mengkonsumsi asupan yang berlebih saat buka puasa. Karena udah kenyang duluan ketika kita makan korma. Tapi kalau kita pas batalin buka puasa, makannya itu adalah makanan yang lain dulu, gorengan, lontong, cilok, seblak, ya, atau yang lain, maka 3-4 jam makanan itu baru bisa diserap oleh lambung. Bisa tahu dari mana? Tadi kan gue syutingnya sama dokter. Dapat ilmu sampai lagi kan begitu. Itu dari sisi kesehatan, ya. Makanya Nabi tidaklah menganjurkan sesuatu dari amalan sunnah kecuali dalamnya terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Makanya yang selama ini buka puasanya pakai yang lain, usahain di rumah biar ada korma, ya. Korma jangan sampai kagak, korma duluan, ya, 1 butir atau 3 butir atau 5, ya. Yang penting ganjil, ya. Jangan 101 kebanyakan. 101 kan ganjil juga dulu. Iya, memang kebanyakan loh. Jangan ngeblak ntar, ya. Paham ya? Jadi makan sahur terlalu berlebihan itu ada, ya, makruh hukumnya. Apalagi perkara yang makruh ketika sedang puasa, banyak tidur di waktu siang. Itu makruh. Banyak tidur di waktu siang, makruh, ya. Jangan banyak tidur di waktu siang. Di luar Ramadan saja, kata Imam Ghazali, orang yang banyak tidur maka dia akan dibangkitkan di hari kiamat miskin amal ibadah. Apalagi di Ramadan, harusnya kita tingkatkan kualitas ibadah kita. Al-Imam Nasyafi rahimahullah ta'ala, kalau di luar bulan suci Ramadan, beliau itu 1 bulan 60 kali menghatamkan Al-Quran. 1 bulan di luar bulan Ramadan, berarti 1 harinya 2 kali hatam. Pagi sekali hatam, malam sekali hatam. Tapi ketika datang bulan suci Ramadan, dijelaskan dalam manaqibnya, Imam Syafi'i itu di bulan suci Ramadan menghatamkan Al-Quran 1 bulan 120 kali hatam Al-Quran. Berarti 1 harinya beliau hatam 4 kali hatam Al-Quran. 2 kali hatam di waktu pagi, 2 kali hatam di waktu malam. Allah, ya, kita jangan yang begitu berat dah. Jangan kalau yang sehari 4, sehari 2, ya, sehari 1 apalagi. Minimal kita minimal dah sebulan sekali hatam. Minimal 1 bulan Ramadan sekali hatam. Jangan sampai kagak hatam pisan, ya. Atau mungkin seandainya memang udah susah banget kalau sebulan 1 kalau bisa juga, ya minimal tiap hari baca walaupun cuma selembar.